Janji Hizbullah tetap menyerang Israel hingga perang di Gaza berakhir. Tegaskan bahwa pasukan Hizbullah siap menyerang lokasi di mana saja di dalam Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 9 Oktober, hal itu ditegaskan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, Syekh Naim Qassem. Hizbullah mengeluarkan pernyataan tegas melalui ruang operasinya dalam menanggapi agresi Israel yang terus berlanjut di Lebanon dan Gaza. Hizbullah berjanji bahwa perjuangan melawan pendudukan Israel akan terus berlanjut hingga berakhirnya perang di Gaza hingga nafas terakhir. Merujuk pada kesiapan penuh Hizbullah dalam meningkatkan kemampuan pasukan misilnya, memperingatkan Israel bahwa setiap serangan lebih lanjut terhadap Lebanon akan dibalas dengan pembalasan yang lebih intensif. Ditekankan bahwa Hizbullah siap sepenuhnya untuk menyerang di mana saja di wilayah yang diduduki Israel. Perlu diketahui kemampuan Hizbullah diarahkan melalui sistem komando dan kontrol yang telah dikembangkan menjadi lebih kuat dan lebih tangguh daripada sebelumnya. Syekh Naim Qassem memperingatkan Israel, memperingatkan bahwa pasukan Hizbullah siap penuh di medan perang, menekankan tak ada tempat kosong di dalam pasukan. Mengutip Al-Mayadin pada 9 Oktober, hal itu diutarakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, Syekh Naim Qassem, pada Selasa 8 Oktober 2024. Menegaskan bahwa komando dan kendali Hizbullah dan perlawanan berjalan sesuai dengan norma. Menekankan bahwa perlawanan telah mengatasi pukulan-pukulan menyakitkan yang diderita. Dalam pidatonya, Qassem memperingatkan bahwa tidak memiliki posisi kosong di dalam Hizbullah, menegaskan bahwa semua posisi telah terisi dan Hizbullah beroperasi dalam kesiapan penuh. Qassem juga menekankan bahwa front Lebanon telah mengalahkan Israel dan memaksa pemukimnya mengungsi dengan perasaan terusir. Pasukan Israel dilaporkan telah gagal menembus kota-kota di dalam perbatasan Lebanon. Hal itu terjadi lantaran Hizbullah langsung menyerang secara tunai alias tanpa ditunda di saat IDF menyusul. Mengutip Al-Mayadin pada 9 Oktober, hal itu diumumkan oleh Hizbullah dalam pernyataannya pada Selasa 8 Oktober 2024. Diinformasikan bahwa Hizbullah telah melakukan berbagai operasi sepanjang hari Selasa, termasuk operasi pertahanan semalam dengan konfrontasi hingga serangan roket jarak jauh. Dilaporkan bahwa pasukan IDF telah berupaya menyusup ke kota-kota di dalam perbatasan Lebanon disertai serangan udara dan penyerbuan brutal. Namun Hizbullah diklaim sukses mempertahankan posisi mereka dengan menggagalkan 22 serangan Israel. Rinciannya, Hizbullah menembakkan senjata roket dan peluru artileri hingga berhasil memaksa mundur serangan Israel. Senjata roket Hizbullah juga menargetkan pasukan Israel di Metula. Angkatan Udara Nirawak juga meluncurkan kawanan pesawat tak berawak serang satu arah ke lokasi militer Al-Baghdadi dan pemukiman Yara Israel. Poros perlawanan telah melakukan operasi tingkat atas dengan menyerang inti mesin perang Israel. Imbasnya 48 pasukan IDF terluka hanya dalam 24 jam terakhir. Mengutip Al-Mayadin pada 9 Oktober, hal itu merupakan klaim menurut pernyataan Komando Militer Israel pada Selasa 8 Oktober 2024. Lebih jelasnya, pihak Israel menyatakan bahwa poros perlawanan menimbulkan korban di pangkalan pasukan Israel di setiap poros konfrontasi, termasuk di Golan, di mana pasukan takut mandi di malam hari. Sebanyak 48 tentara Israel telah terluka dalam pertempuran di Lebanon Selatan dan jalur Gaza dalam 24 jam terakhir. Secara rinci disebutkan bahwa 30 tentara terluka di perbatasan Lebanon-Palestina, sementara 18 lainnya terluka di jalur Gaza. Diklaim bahwa dalam beberapa hari terakhir, rezim Israel telah diserang oleh banyak faksi di poros perlawanan dalam operasi tingkat atas yang menyerang inti mesin perang Israel. Contohnya di Golan Suriah, Israel mengungkap bahwa hampir setiap malam menerima peringatan dari Angkatan Udara untuk tetap waspada tinggi.
Bahkan disebutkan bahwa beberapa prajurit takut mandi di malam hari karena khawatir alarm akan berbunyi. Inggris diduga semakin terlibat dalam kejahatan Israel. Terbaru, dokumen yang bocor mengungkap bahwa Inggris telah membantu Israel dengan teknik perang psikologis. Mengutip Amayadin pada 9 Oktober, kabar itu dilaporkan menurut Declassified UK, sementara dokumen yang bocor itu disebut Anonymous for Justice yang diterbitkan oleh Distributed Denial of Secret. Laporan itu menuliskan bahwa dalam dokumen yang bocor menyebut bahwa Brigade ke-77 Angkatan Darat Inggris yang terutama bertugas melakukan perang psikologis, membahas strategi dan taktik dengan pasukan pendudukan Israel. Adapun aktivitasnya meliputi serangan cyber, propaganda, dan operasi daring lainnya yang mencakup aktivitas media sosial. Diungkap juga bahwa tugas militer Israel berfokus pada penyebaran informasi palsu, rekayasa narasi, dan menebar perselisihan di antara masyarakat di wilayah Gaza dan Lebanon. Dijelaskan bahwa operasi semacam itu dapat dilakukan melalui akun media sosial, pejabat, pernyataan militer, dan yang paling terkenal melalui juru bicara Komando Militer Israel. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyentil juga beri peringatan kepada Iran. Selain itu, Gallant juga beri pesan kepada Hizbullah Lebanon bahwa mereka merupakan organisasi tanpa pemimpin. Mengutip Tribun News pada 9 Oktober, hal itu terdapat dalam segmen video singkat yang didistribusikan oleh militer Israel Selasa 8 Oktober 2024. Lebih tepatnya, Gallant menyatakan bahwa Hizbullah adalah organisasi tanpa pemimpin, mengingat Hasan Nasrallah telah disingkirkan sehingga penggantinya kemungkinan juga disingkirkan. Merujuk pada nama Hashem Safieddin, seorang pejabat tinggi Hizbullah yang secara luas diperkirakan akan menggantikan Hasan Nasrallah. Selain itu, Gallant juga menuliskan pada X Twitter pada 8 Oktober bahwa IDF melanjutkan perjuangan untuk menghancurkan infrastruktur Hizbullah di perbatasan Lebanon. Memperingatkan bahwa Iran akan menyadari bahwa mereka telah kehilangan asetnya yang paling berharga, yaitu Hizbullah. Korps Garda Revolusi atau IRGC Iran bersuara saat di kota nuklir Isfahan terdengar ledakan keras. Muncul pertanyaan apakah Israel telah memulai serangan mereka dengan targetkan Iran. Mengutip Tribun News pada 9 Oktober, ledakan keras itu terdengar di pusat kota Isfahan pada Selasa 8 Oktober 2024 dini hari. Menjadi pusat reaktor nuklir di Iran dan terletak sekitar 340 km selatan Teheran. Diketahui situs nuklir Isfahan merupakan kompleks terbesar dan menampung sebanyak 3.000 ahli nuklir. Namun suara ledakan keras di kota terbesar ketiga Iran itu memicu spekulasi kalau Israel mulai melancarkan serangan baliknya ke Iran. IRGC pun bersuara, pihaknya membantah isu tersebut tak lama klaim serangan balasan Israel mencuat. IRGC mengatakan ledakan yang terdengar di Isfahan merupakan hasil uji coba sistem pertahanan udara mereka. Menegaskan bahwa tidak ada peristiwa penting lainnya yang terjadi, termasuk latihan militer atau serangan dari musuh. Iran disebut sesumbar bisa ratakan Israel dengan waktu kurang dari 10 menit. Komandan Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC juga diklaim masih memegang pelatuknya. Mengutip Tribun News pada 9 Oktober, hal itu dilaporkan dalam sebuah surat kabar garis keras Iran, Keihan, baru-baru ini. Laporan itu sesumbar bahwa sebelum pesawat Israel dapat mencapai wilayah udara Iran yang memakan waktu 2 hingga 3 jam dari Tel Aviv, rudal Iran sudah bisa menghancurkan Tel Aviv dan Haifa dalam waktu kurang dari 10 menit. Keihan sendiri menambahkan dalam laporan bahwa komandan IRGC masih memegang pelatuknya. Merujuk pada aksi 1 Oktober 2024 di mana Iran telah menargetkan kota-kota Israel dengan luncuran ratusan rudalnya. Aksi itu digambarkan sebagai awal dari operasi yang lebih besar yang bertujuan untuk menghancurkan rezim Zionis. Iran disebut gertak Benyamin Netanyahu dengan memamerkan senjata rudal jenis baru.
Diketahui rudal itu belum pernah digunakan dalam operasi sebelumnya ke Israel, tapi tak akan menutup kemungkinan akan dipakai hanya jika Israel berani menargetkan fasilitas nuklir mereka. Mengutip Al Mayadin dan Mehr News, pada 9 Oktober hal itu diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Iran, Ali Nikzat, baru-baru ini. Lebih jelasnya, Nikzat mengumumkan bahwa rudal jenis baru telah dipamerkan IRGC dalam operasi True Promise 2 yang tidak digunakan dalam operasi sebelumnya terhadap Israel. Perlu diketahui operasi Janji Sejati 2 itu sendiri merupakan operasi serangan ratusan rudal yang telah dilakukan Iran pada 1 Oktober 2024 lalu ke Israel. Hanya saja pemerintah Iran belum mengungkap kapan senjata baru itu akan digunakan. Sementara Menteri Pertahanan Iran sendiri mengatakan bahwa senjata baru itu akan ditembakkan ke situs-situs penting milik Zionis, seperti markas intelijen dan 3 pangkalan utama militer IDF di Tel Aviv jika Israel nekat menyerang Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.